Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kelas 4 sekarang pelajaran studi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Mari kita lanjut. Kita buka pelajaran kita halaman 15. Diperhatikan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, ya, yang menunjukkan sifat-sifat dan zatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, Pengasih, Penyayang dan lain sebagainya. Tuh ada 99 nama-nama Allah yang baik. Diperhatikan untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna tuh ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, 3 diantaranya sebagai berikut. Nah, jadi Allah memiliki 99 nama Asmaul Husna, ya, itu bisa dihafalkan kalian tuh. Bisa dipelajari di rumah. Seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, terus sampai habis, sampai 99 nama. Selanjutnya yaitu kita mengenal Asmaul Husna Al-Basir. Nah, di Al-Basir, ikuti sama-sama. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat, ya. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Nah, nanti nih gambarnya diamati dan diceritakan ya. Selanjutnya, anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk manusia pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-basirnya. Jadi semua yang dikerjakan manusia, semua yang dilakukan manusia, baik dan buruknya manusia dilihat oleh Allah. Sekecil apapun, walaupun itu diumpet-umpetin misalnya, walaupun itu di dalam hati misalnya, semua perbuatan tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas manusia, baik itu yang dilihat secara mata, ataupun yang di dalam hati, ataupun yang disembunyikan, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat, ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Tidak boleh kita berbuat buruk, karena kebaikan akan dilihat oleh Allah, keburukan sekecil apapun akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, nanti kalian bisa kerjakan, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Al-Basir, ya. Selanjutnya halaman 16, yaitu Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl bisa diikutin di rumah. Al-Adlu, boleh Al-Adlu, Al-Adlu,
Al-adlu itu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Bisa diperhatikan tuh gambarnya, nanti kalian amati dan kalian ceritakan gambar berikut, ya. Selanjutnya anak-anak, tahukah kalian arti al-adl? Al-adl artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisiknya, tidak memandang farasnya, tidak memandang kekayaannya, tidak memandang keturunannya, tidak memandang jabatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, yang baik akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah. Yang buruk akan mendapatkan ganjaran yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tidak memandang siapapun, tidak memandang yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang jelek dan sebagainya, tetapi Allah memandang manusia hanya karena takwanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kalian kerjakan yang gambarnya ya. Diamatin gambarnya. Ayo kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi Allah menciptakan manusia, laki, perempuan dan lain sebagainya, untuk kita saling mengenal satu sama lain. Dan manusia yang paling baik di hadapan Allah yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan keadilan Allah, Allah tidak memandang siapapun. Maka dari itu kita harus berbuat kebajikan agar mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat al-adl. Yang terakhir, bisa kalian perhatikan gambarnya, nanti bisa kalian ceritakan dan amati gambar berikut, yaitu Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim, 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 Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung, ya. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Kalau kita manusia butuh pertolongan satu sama lain, butuh bantuan orang lain, butuh tenaga orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kekuatan makhluk sedikit pun. Allah tidak membutuhkan satu makhluk sedikit pun. Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluk sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung, ya. Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Tuh.
Semua kebutuhan makhluk, baik hewan, tumbuhan, manusia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua kebutuhan manusia sudah dicukupi oleh Allah. Semua kebutuhan hewan dicukupi oleh Allah. Semua kebutuhan tumbuhan dicukupi oleh Allah. Kamu bisa perhatikan ikan di lautan, ratusan juta ikan di dasar laut, yang ngasih makan siapa? Apakah manusia yang memberi makanan untuk makannya ikan tersebut di dasar laut? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya, Allah yang mencukupi kebutuhan ikan-ikan tersebut. Begitupun tumbuhan, begitupun kita sebagai manusia. Semua rezeki manusia, semua kebutuhan manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain, dan manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, kalau manusia tidak bisa hidup sendirian. Ya, harus membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Dengan memahami sifat Al-Azim yang Maha Agung, maka dari itu anak-anakku semua, kita jalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bisa kerjakan. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang sifat Al-Azim. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang sifat Al-Basir. Ceritakan tentang apa yang kalian ketahui tentang sifat Al-Adl. Nah, tugasnya hari ini itu saja, yaitu menceritakan apa yang kalian ketahui tentang sifat Allah Al-Azim. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang sifat Allah Al-Adl. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang sifat Allah Al-Basir. Sudah? Selamat mengerjakan. Semoga memahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.